lambaikan tanganmu, katakan Shalom wa ta'ala. Shalom. Haleluya, kita mau sukacita hari ini, kita bertemu kembali di ibadah online kita hari Minggu ini. Kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah kita. Mari saya undang jemaat semua untuk tundukkan kepala. Kita mau berdoa untuk ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang begitu mengasihi kami, saat ini kami datang di hadirat-Mu Bapa. Kami memuji muliakan Engkau Bapa. Kami mau tinggikan nama-Mu Bapa. Hadirlah Bapa, memenuhi setiap kami Bapa, dimanapun kami berada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pujian syukur kami naikkan Bapa di hadirat-Mu untuk segala kebaikan-Mu, segala penyertaan-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami tahu Bapa, kami ada saat ini bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kasih karunia-Mu saja Bapa. Dan saat ini Bapa, kami mau muliakan Engkau Bapa, kami mau agungkan Engkau Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau Bapa. Jalan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, haleluya. Kita mau bersukacita bersama. Mari kita angkat pujian, Engkau baik. Kita mau katakan di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hati
bagian yang terbaik dari kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan, ini kami anak-Mu Bapa. Kami mau datang agungkan Engkau, kami mau datang tinggikan Engkau Bapa. Di tengah situasi kami saat ini Bapa, di tengah keadaan dunia saat ini Bapa yang tidak menentu, kami tahu Bapa, Engkau Allah yang setia yang selalu menyertai kami. Engkau Bapa yang tak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya yang meminta. Dengan kekuatan yang daripada-Mu Bapa, kami mampu menjalani setiap kehidupan kami saat ini Bapa. Dari mana datang pertolongan kami Bapa, selain dari Engkau Yesus. Kau sumber kekuatan kami, Kau tempat perlindungan kami, Kau kota benteng kami Bapa. Saat ini kami mau tinggikan Engkau Bapa, kami mau sembah Engkau Bapa, kami mau senangkan hati-Mu lewat penyembahan pujian kami Bapa. Namamu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Katakan kembali Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa. maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya,
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu karena pagi hari ini kami ada di hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami ingin belajar dari sebagian firman-Mu. Engkau berkati kami supaya kebenaran firman ini menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacanya buat kita di ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan ini kita mengerti bahwa Paulus sedang menceritakan pengalaman hidupnya melayani Tuhan. Suka duka mewarnai pelayanannya, membuat Paulus menjadi orang yang kuat, rendah hati, dan hidup bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah sajalah yang membuat Paulus bertahan dalam panggilan dan pelayanannya. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita temukan bahwa sejak awal Paulus dipanggil untuk melayani, dia selalu diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan kehidupan karena nama Yesus. Di dalam Kisah pasal 9 ayat 8 dan ayat 15, ayat 16 di situ mencatat bahwa ia menjadi buta, bahkan masih ada banyak hal penderitaan yang harus dia alami. Namun satu hal yang luar biasa, dia tidak putus asa. Dia tidak lari dari panggilan atau dia komplain kepada Tuhan, mengapa harus demikian? Dia tetap taat untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 27 mencatat penderitaan yang Paulus alami di dalam melayani Tuhan. Di situ dikatakan bahwa dia berlagak seperti orang gila. Dia pernah dipenjara, didera 5 kali, disesah orang Yahudi 39 kali. Pukulan dia alami dalam hidup. 3 kali didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami keram kapal, bahkan sehari semalam terkatung-katung di tengah laut, diancam bencana banjir, penyamun, adanya saudara-saudara palsu. Dia harus bekerja berat, tidak tidur, dia lapar dahaga, dan dia berpuasa. Kedinginan tanpa pakaian. Sungguh satu penderitaan yang luar biasa. Dan di dalam pembacaan kita pagi hari ini dikatakan bahwa ada duri dalam daging. Tapi semua itu tidak membuat Paulus menjadi orang yang egois. Dia sayang diri, tapi ia tetap memperhatikan jemaat-jemaat dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk melayani mereka dengan sikap empati yang penuh dengan kasih. Bagaimana dengan kita? Adakah penderitaan yang kita alami ketika kita melayani Tuhan? Paulus mengajarkan kita bahwa untuk melayani Tuhan itu tidak mudah. Tidak segampang yang kita bayangkan atau harapkan. Kita harap semua indah, semua baik, lancar, bagus, dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya itu jauh dari apa yang kita harapkan. Tapi kalau kita bisa melewati itu semua, saya percaya bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Allah. Pengalaman hidup dan pelayanan Paulus menjadi contoh dan teladan bagi saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk kita tetap bergairah, kita tetap semangat melayani Tuhan sekalipun ada tantangan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih,
hal yang harus diperhatikan dalam kita melayani Tuhan. Di dalam bagian yang pertama ayat 1 pasal 11 ayat 30 katakan, sikap hati yang tulus. Dia bangga dengan penderitaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih, tidak mudah memang melayani Tuhan. Tantangan penderitaan yang Paulus alami membuat dia bangga. Suatu hal yang bertolak belakang dengan sikap hidup manusia pada umumnya. Harusnya kita bangga untuk hal-hal yang baik. Karena kita dikasihi, kita dihormati, kita dihargai. Bukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Paulus bangga dengan penderitaannya. Bahkan jika dia harus mati. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 20 dan 21 katakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikianlah sekarang Kristus dimuliakan dengan nyata, dimuliakan di dalam tubuhku, baik atas hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Motivasi hati Paulus diuji ketika dia melayani Tuhan dengan semua tantangan yang dia alami di dalam kehidupannya. Kebanggaan Paulus menunjukkan rasa kebergantungannya kepada Kristus. Karena di dalam penderitaannya dia dapat melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Di dalam penderitaannya dia dapat melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Apapun tantangan yang kita alami dalam melayani Tuhan harus dihadapi dengan sikap hati yang dipimpin oleh Roh Kudus, memandang kepada Tuhan yang memanggil kita. Karena apa yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita. Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang besar. Dia lebih besar dari persoalan yang ada di depan kita. Paulus tidak malu atas penderitaannya karena ia tahu kepada siapa ia percaya. 2 Timotius 1 ayat 12 katakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak merasa malu ketika dia melayani dan mengalami penderitaan dalam hidupnya. Karena ia yakin dan percaya bahwa Allah yang ia layani adalah Allah yang setia, yang terus akan memelihara apa yang menjadi kerinduan hati sampai pada hari Tuhan. Itulah Allah yang kita percayai di dalam hidup kita, Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua yang perlu kita perhatikan, ayat yang ke-8, harus berdoa. Di dalam menyikapi setiap hal yang Paulus alami di dalam kehidupannya, Paulus tidak lari bahkan menyalahkan Tuhan atau siapapun ketika penderitaan dan persoalan itu menimpa hidupnya. Duri dalam daging bukan menjadi alasan, tapi ia berdoa. Ia andalkan Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan. Inilah sikap hati yang Tuhan mau dari kita sebagai orang-orang percaya. Seberapa sering kita berdoa kepada Tuhan ketika pandemi ini kita alami, terjadi di tengah-tengah negara bangsa kita, dalam pekerjaan, pelayanan, dan rumah tangga kita? Atau adakah yang tidak pernah berdoa
galau, salahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Sekalipun doa itu tidak dijawab seperti yang Paulus alami, tetapi dia percaya rencana Tuhan jauh lebih indah dari yang ia pikirkan. Karena itu tetaplah berdoa. Sebab di dalam doa ada kuasa supranatural yang kita alami. Doa membuat kita menjadi orang-orang yang kuat, tetap bertahan. Karena roh Allah yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Paulus sadar kalau dia dapat melayani itu karena kasih karunia Allah. Dan ada tujuan Allah yang besar bagi dirinya, tetapi juga bagi dunia ini. Doa membuat kita semua yakin bahwa apa yang kita lakukan datangnya dari Tuhan dan untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan saja. Poin yang ketiga yang harus kita renungkan, ayat yang ketujuh dikatakan jangan meninggikan diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus sadar bahwa duri dalam daging ia alami seizin Tuhan. Hal itu terjadi dalam hidupnya agar dia tidak menjadi orang yang sombong dan lupa diri. Karena semua kemampuan yang sudah Allah berikan kepadanya untuk melayani. Tapi ia harus tunduk kepada kehendak Tuhan, mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, keberuntungan, kecakapan, kelebihan, dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani dapat membuat kita menjadi orang yang meninggikan diri. Karena itu kita harus belajar dari Paulus untuk tetap menikmati semua yang Tuhan percayakan kepada kita dengan tetap mengandalkan Tuhan, hidup dalam kerendahan hati, hidup dengan penuh empati, belas kasihan. Karena anugerah Tuhan yang kita terima untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita semua mempunyai tujuan supaya lewat hidup kita, lewat pelayanan kita, ada banyak orang diselamatkan, ada banyak orang dikuatkan, ada banyak orang dihiburkan, ada banyak orang mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Mereka merasakan kasih Tuhan dan pada akhirnya menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia untuk melanjutkan karya Allah di tengah-tengah dunia ini untuk kemuliaan Tuhan saja. Karena itu biarlah firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini tetap menjadi berkat untuk kita semua. Kita harus tetap bergairah, semangat melayani Tuhan sekalipun ada dalam situasi yang sulit. Harus tetap berdoa, yakin bahwa kuasa Allah dapat bekerja melampaui semua yang kita lakukan. Dan biarlah kita dapat hidup dalam kehendak hati, kerendahan hati untuk menantikan jawaban-jawaban Tuhan yang nyata atas setiap kerinduan kita. Kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua bagi kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu oleh karena kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau menolong kami sehingga setiap kebenaran dapat kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk negara dan bangsa kota di mana kami tinggal. Kami percayakan pemerintah bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden bersama seluruh jajaran yang ada, sehingga mereka dapat bekerja di dalam roh takut akan Tuhan, sehingga setiap masyarakat bangsa dan negara ini boleh merasakan hidup dengan tentram, damai, dan sukacita. Situasi
situasi yang terjadi hari-hari ini kami tetap bawa di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sudah bekerja secara luar biasa untuk menolong kami dan terus akan menolong kami, sehingga kami tetap terhindar dari berbagai sakit, penyakit, virus apapun juga, dan kami terpelihara sehat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami bagi kemuliaan Tuhan. Engkau berkati para dokter, perawat yang bekerja di rumah-rumah sakit. Tuhan menolong mereka dengan hikmat dan kekuatan yang baru untuk melakukan tugas tanggung jawabnya, sehingga banyak pasien-pasien boleh mengalami kesembuhan. Dan kami percaya mereka semua yang ditolong telah disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan berkati negara dan bangsa kami dengan situasi ekonomi. Kami pun percaya Tuhan pulihkan hari lepas ke sehari, sehingga setiap masyarakat bangsa ini boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan bersama. Kami ingat setiap hamba-hamba Tuhan, para misionaris, orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan, gereja-gerejamu di mana-mana tempat. Biarlah Tuhan juga jadikan mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu. Tuhan, Engkau menolong dan memberkati kehidupan mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan. Kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang susah Tuhan hiburkan, dan bawa hati setiap jemaat untuk tetap berpaut hanya kepada Engkau, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terpujilah Bapa di surga ini hidup kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulang dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih kekal dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan berkati semuanya. Lucu banget sih lu, cantik lagi. Ya biar bagus, kelihatan dari atas panggung, Putri. Bro, nanti pas pujiannya udah mulai, bas gue naikin volumenya ya. Oh, mau nyoba teknik baru. Percaya sama gue deh, kalau hati kita udah fokusin buat Tuhan, itu gak akan ngalingin kita buat memuji menyembah Tuhan. Apa dalam nama Yesus Tuhan, segala kuasa kegelapan. Ah bisa aja lo nih, gue mau sampai kiamat juga bakal tercantik kali.